Halo semuanya, balik lagi sama saya Rama Saputra dan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem informasi manajemen. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu sistem informasi? Nah, jadi sistem informasi itu adalah kombinasi antara orang maupun prosedur, data, perangkat, dan juga jaringan yang bekerja sama untuk kita kumpulkan, untuk kita kelola, dan juga untuk kita menyimpan serta menyebarkan informasi. Nah, contoh dalam organisasi, sistem ini dapat mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih berguna lagi untuk operasional, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Memangnya penting? Yang penting dong, karena organisasi itu tidak hanya membutuhkan data, tetapi organisasi itu juga memerlukan informasi yang tepat waktu, relevan, dan akurat. Dan juga tanpa sistem informasi itu proses kerja juga jadi lambat kan, keputusannya juga kurang tepat, dan juga koordinasi antar bagiannya juga sulit untuk kita lakukan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang CBS dan komponennya. Nah, mungkin teman-teman nggak asing nih, atau mungkin nggak tahu ya, apa sih itu CBS? Nah, CBS itu adalah Computer Based Information System. Jadi ini itu sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas. Nah, apa aja sih komponen utamanya itu? Yang pertama itu perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua ada data, prosedur, dan orang. Yang ketiga ada jaringan dan konektivitas. Nah, bagaimana sih informasi itu mengalir dalam CBS? Oke, teman-teman di sini bisa lihat gambar ya yang ada di video. Nah, yang pertama itu ada input. Nah, jadi input itu contoh ya, kayak data dimasukkan dari transaksi, formulir, atau sensor atau aktivitas kerja harian. Nah, selanjutnya setelah input itu kita langsung masuk ke proses atau pemrosesan. Nah, yaitu sistem mengubah data menjadi informasi melalui pengelompokan, perhitungan, dan validasi. Nah, di sini nggak ada ya. Nah, jadi, setelah proses itu kita masuk ke storage atau penyimpanan. Nah, jadi penyimpanan itu adalah hasil yang kita pindahkan ke basis data agar mudah diakses kembali saat kita butuhkan. Nah, setelah penyimpanan kita masuk ke outputnya. Nah, outputnya itu adalah informasi yang kita tampilkan kepada pengguna lalu, dipakai untuk memperbaiki proses berikutnya. Nah, setelah output itu ada feedback-nya. Nah, itu feedback-nya tadi ya, yaitu untuk, memperbaiki proses berikutnya gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen. Nah, apa aja sih itu peran, fungsi, dan untuk pengambilan keputusannya. Nah, jadi peran manajemen itu yaitu untuk proses mengarahkan sumber daya organisasi agar tujuannya itu tercapai secara efisien dan efektif. Nah, peran ini juga menuntut kemampuan untuk membaca situasi, menyusun prioritas, dan mengordinasikan tim. Nah, apa aja sih ini fungsi dan keputusannya itu? Nah, jadi itu ada 4 fungsi utama manajemen, yaitu adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Jadi keempatnya ini saling terhubung dengan pengambilan keputusan karena manajer harus memilih tindakan terbaik berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam manajemen itu ada yang namanya struktur organisasi dan untuk mengkoordinasikan bisnisnya. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada struktur hierarkis. Nah, jadi struktur ini untuk organisasi membagi wewenang, membagi tanggung jawab, dan juga jalur pelaporan secara jelas. Nah, pola ini juga dapat membantu karyawan memahami siapa saja yang mengambil keputusan dan juga siapa yang melaksanakan tugas. Yang kedua ada koordinasi antar bagian. Nah, departemen seperti contoh pemasaran, keuangan, dan operasi harus saling berbagi informasi agar pekerjaan itu tidak berjalan dengan sendiri-sendiri. Nah, koordinasi yang baik itu untuk mengurangi konflik, duplikasi kerja, dan juga keterlambatan.
Yang ketiga itu ada dampak pada komunikasi. Nah, struktur yang tepat mempercepat komunikasi secara vertikal maupun horizontal, yaitu jika alurnya jelas, informasi yang penting lebih mudah sampai ke pihak yang membutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu sistem informasi contoh dalam praktek organisasi. Nah, jadi sistem informasi itu ada untuk mendukung manajemen. Nah, sistem informasi itu menyediakan data yang kita butuhkan untuk manajer untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja. Nah, dengan informasi yang baik, keputusan itu menjadi lebih cepat dan lebih berbasis faktanya. Nah, setelah sistem informasi mendukung manajemen, manajemen juga mengarahkan untuk organisasinya. Nah, manajemen itu untuk menentukan tujuan, membagi tugas, dan juga memastikan sumber daya yang dipakai itu secara tepat. Nah, tanpa manajemen yang kuat, informasi yang bagus pun tidak akan menghasilkan tindakan yang efektif. Nah, setelah manajemen mengarahkan organisasi, yang terakhir yaitu organisasi memberikan konteks kerja. Nah, organisasi ini menyediakan struktur, peran, dan alur komunikasi tempat sistem informasi itu digunakan. Nah, artinya itu teknologi, keputusan, dan koordinasi harus berjalan bersama agar kinerjanya itu meningkat. Jadi kesimpulannya apa? Jadi, kalau sistem informasi itu yaitu mengubah data menjadi informasi yang lebih berguna. Sedangkan CBS itu dia menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, orang, dan jaringan. Nah, kalau manajemen yaitu dia memakai informasi untuk mengambil keputusan dan mengarahkan kerja. Nah, yang terakhir itu ada organisasi. Nah, organisasi itu yaitu untuk membutuhkan struktur agar koordinasi dan komunikasinya itu berjalan secara efektif.